Halo Casis Juara, selamat malam. Oke, Casis Juara, sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, malam ini belajarnya akan bersama dengan Kamaya. Tapi sebelumnya Kamaya mohon izin dulu ya, mohon ditunggu sebentar. Ini kebetulan laptopnya ada error, jadi mohon ditunggu sebentar Kamaya untuk bisa share screen materi hari ini. Oke, Casis Juara, sebelumnya apakah share screen-nya terlihat? Terlihat, Kak. Oh, oke, baik. Terima kasih. Oke, iya, Casis Juara, malam hari ini kita akan membahas tentang kenal tes psikologi Polri. Sebelumnya Kak Maya mau mohon maaf lagi karena harusnya materi ini tuh kita pelajari kemarin hari Senin, jadi hari pertama ya pada saat Casis Juara sebelum memulai kelas reguler psikologi, kelas ini ada pertama, tapi baru hari ini Kak Maya bisa sampaikan. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tadi tes pemeriksaan psikologi Polri itu seperti apa. Nah, tapi sebelumnya kalau boleh Kak Maya tahu, tesis juara di sini apakah ada yang ini baru pertama kali atau sudah pernah daftar Polri sebelumnya kedua atau ketiga? Boleh di kolom chat dulu biar Kak Maya tahu nih kita Kak Maya lagi ngobrolnya sama siapa. Apakah lebih banyak yang baru mau tes atau udah banyak yang sudah pernah tes sebelumnya dan sudah pernah tes psikologi gitu. Oke, ini ada Satria yang baru pertama kali. Oke, yang lain dia udah 4 kali. Oke, Naomi udah pernah tes. Oke,
Sip. Kalau begitu nanti Kak Maya akan lumayan ada beberapa yang pertama kali ya. Jadi nggak apa-apa nanti kalau misalkan penyampaian Kak Maya terlalu cepat atau misalkan masih ada pertanyaan dari Chassis Juara, silahkan untuk bisa ditanyakan aja gitu. Oke, pertama adalah kalau kita ngomongin tes psikologi, tes psikologi entah itu di Polri, entah itu Chassis Juara daftar untuk masuk pekerjaan yang lainnya gitu. Nah, apakah sebetulnya tes psikologi itu tuh butuh dipelajarin atau enggak gitu? Karena kan beberapa seliweran gitu ya informasi itu tuh bilang kalau misalkan oh tes psikologi itu nggak usah belajar soalnya itu cuman ngejawab pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita sendiri aja gitu. Nah, itu bener nggak sih kayak gitu ya Chassis Juara? Coba kita lihat. Sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin tes psikologi gitu, kenapa ya kok tes Polri itu harus ada tes psikologinya gitu? Karena tes psikologi ini sebenarnya adalah alat gitu, Chassis Juara untuk mengukur potensi secara akademik, kepribadian, bakat gitu, dan unsur lain yang menjadi ukuran atau indikator kesesuaian sebagai anggota Polri. Jadi tes psikologi ini itu bukan cuma ngukur oh apakah karakternya sama nggak ya sama anggota Polri gitu. Tapi juga mengukur secara kognitif, terus juga melihat aspek lain, misalnya apakah memiliki sikap kerja yang baik sehingga nanti pada saat berdinas itu bisa nih cocok nih menjadi anggota Polri menjalankan tugas-tugas yang nantinya akan diemban sebagai seorang anggota Polri gitu ya. Nah, untuk tes psikologi Polri sendiri, kalau di Polri itu ada dua Chassis Juara tes psikologinya. Pertama itu adalah yang CAT. Jadi materi CAT seperti yang minggu ini Chassis Juara pelajari dari hari Selasa kemarin nih sampai hari Jumat. Kalian belajar kecerdasan, kalian belajar kepribadian, kalian belajar kecermatan. Itu adalah materi-materi dari Riksi 1 atau pemeriksaan psikologi 1 yang nantinya bentuknya adalah CAT. Begitu. Lalu kemudian untuk Riksi 2 itu nanti bentuknya adalah wawancara, jadi langsung verbal. Beda waktunya kapan? Kalau Riksi 1 nanti setelah kalian melakukan kesehatan 1 ya, kalau saat ini kan CS Juara sedang jadwal Rikmin ya, menuju Rikmin, kemudian nanti setelah Rikmin itu ada kesehatan, terus abis itu baru psikologi 1. Nah, nanti psikologi 2-nya ada setelah kesehatan 2 seperti itu. Tuh untuk wawancara. Nah, kalau untuk psikologi sendiri, jadi sebetulnya Chassis Juara pada setiap tahapan tes Polri itu tuh pasti memungkinkan Chassis Juara untuk gugur ya. Untuk gugur ketika memang tidak menguasai tidak memenuhi kualifikasi daripada masing-masing tes. Nah, kalau untuk tes psikologi sendiri itu bisa gugur ketika Chassis Juara nilainya itu adalah 60. Jadi kalau misalkan 61 masih lolos, tapi kalau misalkan nilai kalian adalah 60 pada saat pemeriksaan psikologi 1, maka Chassis Juara akan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak bisa melanjutkan tes berikutnya lagi gitu. Jadi memang harus betul-betul baik ya nilai psikologi ya. Dan untuk yang baru pertama kali tes psikologi, jangan mengira bahwa oh kalau tes psikologi minimalnya 61 kemudian 100 kan masih jauh ya. Jadi kalau misalkan kayaknya bisa deh aku kalau setengah aja bener itu bisa gitu. Tes Juara sejauh ini terutama untuk Bintara ya nilai psikologi itu tertinggi baru di angka 76. Jadi memang sangat tipis sekali gitu. Dan kalaupun psikologi itu memang nilainya adalah 61 untuk minimal. Jangan pernah merasa bahwa oh oke aku 61 udah cukup nih. Aku pasti bisa lolos. Betul, lolos di tahapan psikologi, tapi apakah nilai ini nanti bisa lolos di Pantohir gitu ya di pada saat perancingan?
Belum tentu gitu, karena nanti pada saat perankingan sifatnya adalah akumulasi dari psikologi, akademik, dan juga jasmani. Jadi karena psikologi ini yang pertama tahapannya, harapannya itu Chassis Juara bisa mengumpulkan nilai sebanyak-banyaknya di tes psikologi supaya nanti kalian bisa bahasanya nabung nilai gitu ya untuk pantohir begitu. Terus oke, ini psikologi satu ada kecerdasan, kepribadian, kecermatan. Kamaya tidak perlu jelaskan panjang lebar karena Kamaya yakin pasti kalian semua udah ngerjain tugas dari hari Selasa ya sampai hari Jumat kemarin. Nah, kalau misalkan ini rangkumannya, jadi kalau ditanya kemarin belajar apa aja, kecerdasan itu kurang lebih nanti kalian akan dapat 100 soal yang hanya bisa kalian kerjakan dalam waktu 90 menit yang artinya kalian rata-rata satu soal di bawah 1 menit gitu. Ada 3 subtesnya, ada numerik, ada verbal, ada figural. Yang mana kalau numerik seperti yang kalian kerjakan kemarin ada operasi hitung dasar, JKW, jarak kecepatan waktu, deret angka, deret huruf, analisis, terus ada presentase, skala, perbandingan, berbalik nilai, senilai, umur, terus nilai rata-rata itu. Kemudian kalau verbal ada analogi, sinonim, antonim, silogisme, analisis cerita, gabungan kata, beda kata gitu. Beberapa kali pernah muncul bahasa panda, terus juga ada figural, ada pencerminan gambar lanjutan, menghitung segitiga, menghitung kubus, jaring jari, alay gambar, himpunan gambar, hubungan gambar, urutan gambar, kemudian yang paling banyak tahun lalu keluar ada di Denah. Nah, pertanyaannya adalah apakah soal-soal yang dikasih chassis for ID ini tuh pasti bakal keluar Kak gitu. Jadi kalau di chassis for ID sendiri sejak 2020 itu kita memang sifatnya adalah mengelola soal-soal yang keluar di tahun sebelumnya. Jadi misalkan tes 2020 nih kita olah soal dari tahun sebelumnya untuk menjadi acuan di tahun berikutnya. Jadi kita bikin soal-soal terbarunya seperti apa berdasarkan itu. Jadi kalau misalkan pernah keluar itu pasti tetap kita ajarkan ke chassis juara. Kenapa? Karena harapannya kalau misalkan itu keluar lagi gitu chassis juara udah nggak bingung cara kerjakannya. Nah tapi pun kalau misalkan dia ternyata kok nggak keluar, contoh misalnya uh, bahasa panda gitu atau misalkan menghitung segitiga nggak keluar berarti nggak bener nih kisi-kisinya gitu ya, nggak gitu Chess juara karena memang kita berusaha untuk sedia payung nih sebelum hujan kan, jadi bahasanya adalah memang Chess juara diajarkan supaya kalau misalkan nanti soalnya keluar itu Chess juara sudah nggak bingung lagi gimana cara mengerjakannya. Tapi pada dasarnya kalau psikologi Polri itu soal-soalnya memang hampir sama ya setiap tahunnya gitu. Jadi tidak terlalu banyak perubahan-perubahan yang signifikan. Itu tadi dari kecerdasan. Oh ya, satu-satunya nomor yang bisa diloncati pada saat nanti tes psikologi itu tuh hanya kecerdasan. Jadi kalau kepribadian dan kecermatan itu kalau misalkan kalian nggak klik jawaban, dia tidak akan pindah ke soal berikutnya. Tapi kalau kecerdasan, kalian bisa mengerjakan secara acak. Misal setelah mengerjakan nomor 5, kemudian kalian kerjakan nomor 67, terus kalian kembali ke nomor 45, itu nggak masalah. Prinsipnya adalah kecerdasan gimana caranya dalam waktu 90 menit kalian efektif mengerjakan 100 soal. Gimana Kak caranya biar bisa nih ngerjain 100 soal waktunya padahal cuma 90 menit? Biasanya Kamaya akan ngajarin chassis juara untuk membuat eh, atau mengklasifikasikan ke tingkat kesulitan soal gitu. Jadi gak mudah, sedang, sama sulit. Jadi pada saat membuka soal gitu atau misalkan kalian udah di depan layar kemudian waktunya sudah mulai, nah caranya adalah screening soal. Screening itu kayak dibaca cepat dan dikelompokkan. Jadi biasanya di awal itu langsung kerjakan yang mudah. Mudah itu artinya ketika kalian baca soalnya kalian udah tahu jawabannya tanpa kalian berpikir panjang. Nah, itu kalau kelompokan yang mudah. Kalau sedang itu
Artinya sebetulnya kalian tahu jawabannya, tapi kalian kayak butuh waktu nih untuk ngerjain, misalkan harus dihitung dulu gitu. Itu masukkan kategori sedang. Kemudian kalau sulit itu adalah kategori soal yang pas kalian baca, kalian tuh kayak nggak kebayang ini tuh ngerjainnya gimana ya gitu kan. Nah itu masukkan kategori sulit. Nah pada saat screening soal gitu ya, pada saat baca soal dengan cepat, maka kerjakan dulu yang mudah. Misal, nomor satu mudah kerjakan, nomor dua sulit ya udah tinggal, nomor tiga sedang tinggal, nomor empat mudah kerjakan. Begitu terus sampai nomor 100. Nah, jadi nanti di menit-menit awal itu kalian sudah ngerjain yang mudah semua. Jadi kalian sudah bisa nabung nilai gitu ya chassis juara. Nah, nanti setelah itu baru kerjakan yang sedang, kemudian yang sulit. Jadi nanti di akhir-akhir waktu itu udah tinggal yang sulit tuh. Kalau udah sulit kan kayak aduh dikerjain aja belum tentu benar karena nggak tahu jawaban. Nah, itu usahakan untuk tetap dijawab. Jadi nanti sebelum waktu habis semua nomor sudah harus dijawab gitu. Karena di kecerdasan itu tidak ada nilai tidak ada nilai minus gitu. Jadi kalau kalian salah tuh tidak akan dikurangi. Jadi jawab semuanya, jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Itu untuk tips ngerjain kecerdasan. Lalu kemudian kalau kita ngomongin kepribadian. Nah, kepribadian sendiri kalau kemarin sudah belajar juga ya chassis juara tahun lalu ada perubahan bentuk soal kepribadian. Nah, ini mungkin yang relate untuk yang udah 4 kali gitu ya. Em, Kalau sebelum-sebelumnya soal kepribadian Polri itu adalah pernyataan kemudian nanti pilihan jawabannya hanya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Nah, kalau sekarang itu modelnya adalah kalimat. Jadi semuanya bentuknya kalimat. eh Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, tapi yang paling penting dari kepribadian ini adalah mencari mana pilihan jawaban yang memang paling menggambarkan karakter polisi yang paling ideal gitu, Jas Juara. Biasa aja di kepribadian Polri itu ada 8 aspek kepribadian yang dicari. Pertama adalah stabilitas emosi. Ya, kenapa ya stabilitas emosi? Karena memang menjadi seorang anggota Polri dibutuhkan seseorang individu yang memang punya kemampuan untuk mengontrol emosinya. Misalnya kayak bagaimana dia bisa menahan marah ketika situasi sedang kacau, terus abis itu sedih ketika memang harus mengerjakan sesuatu dengan cepat kayak gitu itu berkaitan sama stabilitas emosi. Lalu kemudian sikap profesional pro sosial itu adalah sikap yang menolong gitu. Jadi menjadi seorang polisi itu butuh orang-orang yang mudah sekali untuk menolong orang lain. Itu tuh sikap prososial. Terus penyesuaian diri. Kenapa aspek penyesuaian diri itu penting untuk seorang polisi gitu. Karena nanti pada saat kalian menjadi seorang polisi, maka kalian dituntut untuk bisa memiliki adaptasi yang baik. Apakah itu nanti adaptasi untuk bertemu dengan orang lain, karena nanti kalian ditugaskan di seluruh Indonesia atau bahkan kalau misalkan kalian jadi pasukan khusus kalian bisa ditugaskan di luar negeri gitu di daerah-daerah perdamaian gitu ya. Jadi memang harus bisa menyesuaikan diri. Terus abis itu juga yang keempat adalah aspek motif berprestasi. Jadi menjadi seorang anggota polisi itu nggak cukup kalau cuman pintar, tapi bagaimana menjadi seseorang yang punya dorongan gitu ya atau motif untuk menjadi berprestasi, untuk menjadi baik, untuk mengerjakan pekerjaan dengan tuntas, untuk bisa menjadi yang terbaik gitu ya. Nah, makanya itu juga bisa kelihatan mulai dari kalian menjadi chassis. Bagaimana kalian mau berusaha untuk bisa mendapatkan ranking-ranking teratas sehingga memperlihatkan kalian memiliki motivasi berprestasi yang baik. Kemudian lanjutannya ada kepercayaan diri, tentu saja menjadi seorang polisi harus penuh dengan kepercayaan diri supaya bisa mengerjakan tugas-tugas dengan tuntas, pengambilan keputusan yang baik karena nanti akan berkaitan sama masyarakat, berhadapan langsung sama masyarakat, bagaimana kalian bisa memberikan opsi-opsi keputusan yang baik gitu ya. Loyalitas dan kerjasama tentu karena polisi bekerjanya itu adalah menjadi satu kesatuan kelompok, harus menjaga negara kalau misalkan tidak bisa loyal, ya kan? Nggak bisa gitu, harus loyal, kemudian juga harus bisa bekerja sama.
Begitu, itu dari aspek kepribadian. Silahkan dipahami supaya nanti pada saat kalian mengerjakan soal kepribadian, kalian kebayang, oh ini sekarang ini pertanyaannya ini kayaknya pengen aku memperlihatkan aku seperti aspek yang mana ya, supaya nanti lebih mudah untuk memilih jawaban yang paling tepat. Nah, kepribadian di tahun lalu gitu ya. Bentuk soalnya seperti ini, chassis juara. Jadi misal, dalam pertandingan antar kesatuan, tim kami tampak lemah dan diperkirakan akan kalah. Dalam situasi tersebut, saya A tetap bersemangat, memberi dukungan tanpa diminta, B meninggalkan pertandingan meskipun belum selesai, C cenderung diam sambil mengamati penonton, D memberi dukungan seperti teman-teman lain, E berusaha untuk tidak diketahui bahwa saya adalah prajurit di persatuan tersebut. Nah, jadi bentuk soalnya itu tuh adalah soal-soal yang ada kalimat, kemudian di soal gitu ya, lalu pernyataan, lalu nanti di pilihan jawabannya A, B, C, dan P, E itu juga bentuknya adalah kalimat. Nah, kalau misalnya melihat contoh soal yang ini, kira-kira chassis juara tahu nggak ya, ini itu lagi ngomongin aspek apa? Coba tulis di kolom chat. Kira-kira ini lagi ngomongin aspek apa ya? Ada yang tahu? Ayo, chassis juara, silahkan. Ada yang tahu nggak ya? So, ini lagi ngomongin aspek apa ya? Coba. Nah, ini ada siapa aja nih? Ada Ernest, Hashim, Satria, ada Tata, Aan, Arga, Aurel. Oh, rame nih ya. Coba, mana nih? Ada nggak nih salah satu yang tahu ini kira-kira lagi ngomongin contoh soal di aspek apa ya? Betul, aspek kepribadian itu kan ada nih. Ada macam-macam nih. Nah, kira-kira ini lagi ngomongin aspek apa nih contoh soal yang tadi? Apakah stabilitas emosi, ataukah sikap prososial, ataukah punya sendiri, motivasi? Coba dilihat. Ada yang tahu nggak ini lagi aspek yang mana? Oke, good, betul. Arga, Ernest, loyalitas ya. Jadi ini adalah contoh soal aspek loyalitas. Betul. Nanti kurang lebih kayak gitu ya. Nah, berarti kalau dari contoh soal ini kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana yang paling menunjukkan aspek loyalitas A, B, C, D, atau E? Coba dijawab. Silakan dijawab di kolom chat. Coba. Oke, good. Betul. Nah, karena dari A, B, C, dan E itu yang paling memperlihatkan sikap loyalitas, sikap kesetia kawanan itu adalah yang A gitu ya. Jadi Ces juga udah pinter lah ya, kan kemarin udah belajar. Nah, yang mau Kamaya kasih informasi tambahan adalah kalau kita ngomongin soal kepribadian untuk bentuk penilaiannya gitu ya, Cesis juara kalau ada yang tanya, itu tuh dia bukan 1-0, jadi bukan salah benar. Kalau di kecerdasan kan salah benar. Tapi kalau di kepribadian, dia modelnya adalah bertingkat. Jadi kayak misalnya nih contoh yang di soal ini gitu ya. Nah, soal nilai paling tinggi itu adalah nih, katakanlah angkanya skornya 5. Jadi yang 5 itu yang A, kemudian yang D itu 4 skornya kayak gitu. Nanti dia semakin yang paling tidak loyal maka nanti skornya 1 gitu. Jadi bisa jadi kadang-kadang jawaban kita itu benar sih, tapi bisa aja skornya 4 bukan 5. Jadi pastiin kalian memilih pilihan jawaban yang paling menggambarkan gitu. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini kalau di kecermatan, mungkin yang kemarin sudah belajar kecermatan atau sudah nyoba juga ya pakai websitenya dari soal.id, kita sudah menyiapkan juga latihan-latihan kecermatan. Nah, intinya kalau di kecermatan itu Chassis Juara ada 500 soal yang wajib kalian selesaikan dalam waktu 10 menit. Jadi
bentuknya apa aja, bisa jadi angka hilang, huruf hilang, ataupun simbol hilang. Jadi gamesnya nih ya, kalau kita ngerjain kecermatan itu adalah bagaimana kita bisa mengerjakan satu kolom dalam waktu 1 menit 50 soal gitu ya. Jadi 50 soal itu adalah kayak paling maksimalnya. Jadi cara ngetesnya gitu, setiap 1 menit itu kalian setiap kolom itu bisa ngerjain berapa soal gitu ya. Paling bagus 50 soal. Bisa nggak ya, Kak, 1 menit bisa ngerjain 50 soal? Bisa. Kenapa kamu yang bilang bisa walaupun kelihatannya susah sekali ya? Kalau misalkan kalian mau latihan yang betul-betul tekun, disiplin setiap hari latihan, pasti bisa karena Kamaya sudah megang beberapa chassis itu benar-benar bisa mengerjakan skor antara 450, 470 sampai 500 eh, untuk satu satu kali tes gitu ya. Jadi coba gitu Kak, Cas Juara bisa nyoba dan cek bisa dapat skor berapa gitu. Nah di soal.id juga kalian bisa langganan mulai dari 1 bulan, silahkan nanti kalau misalkan untuk terkait sama langganannya bisa konfirmasi ke admin. Oke, lalu kalau untuk kecermatan sendiri, di kecermatan itu ada 3 aspek yang dinilai. Jadi juara pertama adalah kecepatan. Jadi kecepatan berkaitan sama berapa banyak soal yang bisa kalian kerjakan dalam waktu 1 menit atau satu kolom yang tadi kami bilang maksimal 50 soal per kolom. Kemudian ketelitian. Ketelitian adalah ngecek apakah benar semua dan tanpa salah. Jadi kalau misalkan ada soal yang kalian jawabnya salah, nah itu bisa jadi nanti akan minus nilainya gitu. Jadi jangan sampai salah. Kemudian kalau ketahanan itu memperlihatkan performanya. Performanya meningkat enggak? Performa meningkat enggak itu dilihat dari grafik. Jadi misalkan kayak oh dari kolom 1 katakan kalian bisa ngerjain 40 nomor, kolom 2 sampai kolom 10 terus naik terus meningkat sampai 50. Nah, itu bisa dikatakan performanya baik. Tapi kalau misalkan kolom 1 ngerjainnya 30, kolom 2 40, terus habis itu kolom 3 kalian turun jadi 20 atau 25 gitu. Nah, itu udah mulai skor ketahanannya bisa jadi nanti juga ikut turun karena performa dari per kolomnya itu tidak stabil kayak gitu, jadi juara. Oke, itu untuk aspek penilaian kecermatan. Kemudian, oh, sudah selesai. Oke. Nah, berhubung malam ini memang materinya adalah kenal tes psikologi, jadi silahkan tesis juara wajib ya 1 orang kasih 1 pertanyaan. Jadi kita modelnya setelah ini kita diskusi, kita masih punya waktu sekitar eh, berapa ini ya? 50 menit gitu ya, masih lama sekali tesis juara. Kita akan diskusi, silahkan tesis juara setiap orang boleh bertanya terkait dengan si tes psikologi Polri. Ayo, gimana ya caranya? Oke, silahkan. Tesis juara boleh bertanya. Kalau mau unmute boleh. Kalau mau nyalain video juga boleh. Kalau misalkan mau di kolom chat itu juga boleh. Ya, 1 orang boleh. 1 orang wajib minimal 1 pertanyaan. Jadi kalau misalkan mau 2, mau 3 juga boleh, tapi semua harus nanya, yuk minimal 1 pertanyaan. Silahkan. Oke, sebentar. Oke, kita mulai. Oke, Irgi. Kak, gimana untuk soal cerita itu biar cepet ngerjainnya gimana ya? Oke, sebelumnya Kamaya mau nanya, Irgi, kamu bisa unmute nggak? Irgi, kamu bisa unmute nggak? Kedua,
bentuk soal cerita yang kayak gimana yang kamu maksud gitu. Karena kan sebetulnya kalau misalkan kita ngomongnya untuk soal cerita itu gimana ya biar ngerjainnya itu bisa cepat gitu. Intinya sebetulnya pertama adalah kita harus tahu dulu dari soal itu tuh apa yang ditanyakan. Terus kita juga harus tahu apa informasi yang ada dan itu tuh bisa kita pakai. Contoh, karena beda-beda nih soal cerita itu ada yang bentuknya di numerik. Jadi kayak misalkan jarak kecepatan waktu, perbandingan, itu kan dia pakainya soal cerita juga ya kan. Jadi sebenarnya itu ambil angka-angka yang penting. Atau sebetulnya kalau misalkan kita ngomongin soal cerita dalam bentuk soal verbal gitu, itu juga bisa bisa mencatat informasi-informasi penting yang memang dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu gimana sih cara cepat ngerjain soalnya ya kamu harus tahu dulu konsep berpikir dari si soalnya itu dulu gitu. Gimana cara taunya ya tadi coba deh Irgi baca lagi nanti ya dari pertemuan hari Selasa sampai dengan hari Jumat kemarin. Soalnya itu ada apa aja. Terus dari soal-soal itu, maka kamu tuh bisa kelompokkan, oh ini tuh ternyata adalah soal-soal jarak kecepatan waktu. Oh ini tuh bentuk soal jarak kecepatan waktu tuh kayak gini. Terus oh ini tuh ternyata bentuk soal dari persentase misalnya gitu. Jadi kamu harus kenal dulu itu soal apa, kemudian nanti kamu bisa ngerjainnya dengan lebih cepat ketika kamu tahu itu adalah soal-soalnya apa. Satu itu soal jenis apa, kedua adalah kamu bisa pakai informasi apa yang penting di sana, terus kamu tahu apa yang ditanyakan, gitu ya. Jadi ini kasus banget nih kalau misalkan ditanya gimana cara ngerjainnya, tergantung soalnya apa dulu gitu. Gitu ya Irgi, semoga bisa menjawab. Kalau ada pertanyaan lain silahkan. Terus pertanyaan berikutnya dari Ernest. Bagian soal terpenting dalam psikotes, gitu. Psikologi ya, agar dapat nilai maksimal kayak kepribadian, kah, kecermatan, atau kecerdasan. Em, nggak ada. Jadi kalau misalkan kita ngomongin psikologi, psikologi itu kan hasil nilai kayak tadi Kamaya bilang nilainya 60 gitu. Itu tuh adalah akumulasi ya, CSIS juara akumulasi dari kecerdasan, dari kepribadian, dari kecermatan. Jadi tiga-tiganya itu tuh eh, punya komposisi nilai yang sama besarnya. Nah, juga yang harus dipahami oleh CSIS juara adalah bahwa kalau misalkan kita ngomongin akademik, misal nih, oh kalian ada pengenalan numerik, PU, WK sama bahasa Inggris. Misal kalian nggak bisa banget bahasa Inggris gitu. Katakanlah nilai bahasa Inggris kalian cuma 10 dari 50 soal, kalian cuma benar 2 gitu. Tapi kalian suka menghitung sehingga pengenalan numerik kalian nilainya 90. Ya sudah itu nggak apa-apa, tinggal nanti nilainya dijumlahin, diakumulasiin, selesai. Gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin psikologi, katakanlah misal kalian kecerdasannya 100 gitu. Betul semua. Terus kepribadiannya juga bagus. Tapi kecermatan kalian satu kolom cuma bisa ngerjain 5 nomor per kolom, itu pun masih ada yang salah. Salah dua misalnya. Nah itu kalian akan otomatis nilainya tidak memenuhi syarat. Pasti langsung di bawah 60. Gitu ya. Jadi kalau psikologi itu harus bagus semuanya tiga-tiganya, apakah itu kepribadian, kecermatan, kecerdasan. Dan kalau ada salah satu aja yang nilainya di bawah, dia langsung otomatis tidak memenuhi syarat gitu. Eh, Bisa juga misalnya tadi kecermatannya bisa sih 450 nih skornya gitu, tapi pada saat ngerjain kecerdasan cuma bener 25 misalnya, kepribadiannya padahal udah bagus ya, itu juga nanti tidak memenuhi syarat. Pasti nilainya akan di bawah 61. Oke. Oke, pertanyaannya Tata ya. Tadi pertanyaan dari Ernest ya, semoga bisa menjawab ya Ernest. Jadi kamu harus kuat di tiga-tiganya. Oke, kemudian pertanyaan Tata. Kalau nilai minimalnya kan 61, tapi kalau ingin aman masuk peranking kira-kira berapa ya Kak? Kemudian dari tiga subtes itu apakah ada bobotnya masing-masing? Tadi bobot sama, jawabannya tidak ada, jadi semuanya harus sama baiknya. Kemudian nilainya harus berapa? Oke.
Ini pertanyaan yang bagus ya, Tata. Satu, kalau ngomonginnya adalah kuotanya Polwan, lagi-lagi ya, kuota Polwan itu rasanya kayak kuota Akpol Plus gitu ya. Sangat, sangat, sangat sedikit. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kuota Polwan, kemudian kita bertanya nih nilai yang aman masuk rankingan itu berapa? Nggak ada yang aman. Yang aman adalah ketika kamu ranking satu. Jadi Kamaya tidak lagi ngomongin tentang nilai, tentang angka dinilai. Misalkan kalau Kamaya bilang, ya kamu kalau misalkan mau lolos, ya psikologinya 75 gitu. Tapi ternyata pada saatnya semua orang 75, 75 kalian tuh nggak ada artinya gitu. Jadi kalau mau lolos Polri, ya ini nggak cuma buat yang poluan-poluan nih. Kalau mau lolos Polri, mindsetnya Casis Juara harus mindset nomor satu. Oke? Mindsetnya harus ranking satu. Karena ketika kalian tahu kalian harus ranking satu, maka kalian akan berusaha mati-matian gimana caranya jadi yang terbaik. Sama yang kayak tadi, ada aspek motif berprestasi ya. Kalau di kepribadian, kita cari karakter Polri gitu harus yang punya dorongan, motivasi berprestasi yang baik gitu. Dorongan untuk jadi yang menang gitulah katakanlah gitu, yang di atas. Nah jadi kalau ditanya lagi gimana Kak biar aman, kamu harus ranking satu. Gimana caranya? Gimana caranya psikologi kamu ranking satu? Gimana caranya akademik entah itu PU, WK, PN, bahasa Inggris kamu ranking satu. Jasmani, apakah itu renang, apakah itu lari, atau apa, kamu harus ranking satu. Itu baru kamu bisa betul-betul tenang ketika menghadapi Pantohir karena kamu pasti lolos. Begitu Tata. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Naomi. Kak, kalau ngerjain angka hilang biar grafiknya rata gimana ya Kak? Kalau tutor saya dulu bilangnya hafalin 3 huruf pertama aja per kolom, tapi kadang panik gitu loh karena waktu kira-kira gimana cara ngatasinnya. Selain dengan cara sering-sering latihan Kak Hilvi. Oke, Naomi. Pertama, tidak usah pikirkan grafik kalau lewat Kamaya ya. Jadi, jangan dihitung, jangan kalian gini. Besok pada saat tes kan tidak ada nomornya ya. Jadi, pokoknya kalian kerjakan sebanyak-banyaknya aja. Kalau kalian sudah terbiasa latihan banyak, nanti tuh akan otomatis kecepatannya itu tuh bisa stabil gitu dari depan sampai belakang gitu. Sambil nanti evaluasi. Terus kalau kita balik lagi ketika kita ngomonginnya adalah gimana ya biar dia konsisten banyak gitu. Kalau tutor yang sebelumnya bilang hafalin 3, sebetulnya Kamaya lebih aman hafalinnya 4. Jadi caranya itu adalah sambil disebutkan. Sebentar ya, coba Kamaya coba share screen ini apakah bisa sebentar. Hmm. Sudah kelihatan nggak ya share screen-nya? Terlihat, Kak. Oke. Nah, gini. Oke, ini adalah website kecermatan CAT-nya Casis ID ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau langganan bisa banget. Nah, kami mau ajarkan gimana caranya supaya bisa lebih cepat. Misal kita coba ini ya, huruf hilang. Oke. Pertama, yang kami akan coba lakukan adalah menghafalkan 4 hurufnya ya. Jadi kita hafalin ini FBUS. Oke, FBUS. Jadi terus kami akan baca itu 3 sampai 5 kali. FBUS, 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 FBUS dah. Setelah itu baru kami akan baca soalnya. Oke. Baca FBUS, S nggak ada berarti jawabannya D. Oke. FBU nggak ada berarti C. FBUS nggak ada berarti D. FBUS, FBUS, oke. FBU, FBUS, FBU, F, FB,
FBU, FBU, FBUS, ya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu Naomi. Jadi Kamaya akan hafalin empatnya gitu. Jadi misalkan ini KVOS, 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 Ki, udah nggak ada Ki. KVO, KV, KVO, KVO, KVOS. Ya, gitu contohnya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi, mumpung kita lagi ngobrolin kecermatan, silahkan. Kadang kalau panik salah pencet. Oke, jadi gini, kalau misalkan kalian sadar kalau kalian udah salah pencet, ya sudah nggak apa-apa gitu. Kayak, oh ya udah lewatin aja. Jadi memang kunci dari tes psikologi itu kan yang diuji itu kan adalah psikis ya, psikis juara ya. Jadi karena kita tahu bahwa yang diuji adalah psikis, ya sudah, memang tujuan kita adalah bagaimana caranya kita itu bisa mengontrol eh diri kita supaya kita bisa lebih tenang. Nah, salah satu contohnya adalah dengan ya sudah memang kalau misalkan kita ada salah, ya sudah lanjut dulu aja gitu. Contoh misal kita lagi ngerjain kecerdasan, setelah ngerjain kecerdasan kan lanjut langsung ke kepribadian. Jadi pada saat mengerjakan kepribadian tidak usah difikirkan tadi kecerdasannya kayak wah kenapa aku tadi ini ya harusnya mah tadi ini ya kayak gitu-gitu ya. Jadi jangan kayak gitu. Jadi udah kalau misalkan memang sudah tadi sebelumnya emang salah ya sudah supaya nanti tetap bisa konsentrasinya dipakai untuk soal-soal berikutnya. Seperti itu. Oke, yuk pertanyaan yang lain yuk. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan kalau misalkan tadi udah nanya terus pengen nanya lagi juga boleh ya Caci Juara. Masih ada waktu sekitar 40 menit. Oke, ada yang mau bertanya lagi silahkan. Oke, pertanyaan dari Tata. Untuk kecermatan itu kan ada angka, huruf, simbol. Nah, untuk bintara biasanya yang digunakan apakah ada salah satunya atau ketiganya digunakan, Kak? Oke. Jadi gini, ya juara. Pertama kali muncul angka hilang itu di tahun 2000. Oh, dia itu kami lupa detailnya ya 2015 atau pokoknya yang jelas 2000 sejak 2020 2019 itu sampai sekarang tuh pasti angka huruf simbol hilang gitu. Nah, pernah tuh kayak tamtama itu huruf, bintaranya angka, akpol simbol, terus abis itu ganti jadi bintaranya itu simbol, sorry bintaranya tamtama itu angka, bintara huruf, terus aqua simbol yang jelas aqua simbol terus ya. Nah, tapi ada momen-momen di mana kalau nggak salah 2022 ya, itu tuh gabungan. Jadi dari satu dari kan ada 10 nih, 10 kolom. Jadi kayak kolom satunya angka, kolom duanya huruf, kolom tiganya angka, kolom empatnya huruf kayak gitu tuh juga pernah ada di tahun-tahun yang kayak gitu. Tapi kalau 2 tahun terakhir ini itu tuh dia sama. Jadi dari kolom 1 sampai kolom 10 itu sama. Jadi misal Tamtama dapatnya angka, jadi dari kolom 1 sampai kolom 10 itu pasti angka hilang, angka hilang, angka hilang. Terus Bintara itu dapatnya huruf, dan Akpol itu dapatnya simbol, gitu. Polanya seperti itu. Jadi kami ceritakan polanya ya. Apakah yang keluar tahun ini yang mana gitu ya? Kurang tahu gitu ya, karena nanti hanya hanya SDM Mabes ya yang tahu soal ya gitu. Tapi yang jelas seperti itu Chelsea juara. Cuman walaupun misalkan kayak Bintara yang keluar sering itu adalah huruf, Kamaya juga selalu menghimbau buat Chelsea juara nggak cuma belajar satu jenis. Jadi coba juga eh, yang angka, coba juga yang simbol kayak gitu. Karena kalau misalkan di websitenya Chesspore ID juga kan kita kalau kalian langganan kalian juga akan langsung dapat angka iya, huruf iya, simbol iya. Jadi silahkan
bisa dikerjakan tiga-tiganya untuk latihan. Tapi kalau ditanya yang keluar kira-kira apa, kalau untuk Bintara 2 tahun terakhir yang keluar sih huruf ya, gitu. Oke, silahkan. Yang lain juga boleh bertanya. Caci juara nggak usah takut ya. Misalkan kayak, ih kak, aku mau nanya, tapi kayak pertanyaan aku receh banget deh. Kayaknya semua orang tahu deh gitu. Nggak usah berpikir kayak gitu, tanyain aja. Pokoknya kan pengen tahu, ya udah tanyain aja. Mumpung malam ini ada kesempatan ya, Kamaya bisa langsung ngobrol sama Caci juara dan bisa langsung ngejawab ini keresahan-keresahannya Caci juara gitu. Oke, silahkan. Yuk, yang lain. Masih ada yang mau bertanya lagi? Ayo silahkan. Jadi malam ini kita full untuk diskusi ya, Casis Juara. Kalian mau tanya apa? Kamaya coba bantu jawab. Ayo yang lain. Mana nih? Ada siapa nih? Ada Arga, ada Satria, Aan, Aurel, Dea, Poi, Safna. Yo, yang lain belum pada nanya nih. Oke, kalau Tata suka gugup Pak kalau ngerjain simbol karena susah ngafal. Iya bener, bener banget simbol itu paling susah menghafalnya. Makanya simbol itu biasanya keluar untuk apel. Gitu. Kalau untuk materi huruf hilang itu waktunya bakal jalan ya pas kita ngerjain. Iya betul. Jadi nanti kalau misalkan sama seperti tadi, aduh, mulai dari awal nih ya. Apa bisa nggak ya? Oh iya bener. Coba ya. Coba kami contohin lagi ya. Jadi ini nanti kurang nggak persis kayak gini ya kalau misalkan punya Polri, tapi kurang lebih kayak gini jadi juara. Jadi nanti yang atas ini kalau kalian lihat ya, nih dia kan jalan nih, dia akan jalan selama 1 menit. Jadi nanti ketika dia kita perhatiin, jadi nanti ketika dia sudah habis waktunya, nanti itu soal yang ada di sini akan berubah nih. Soalnya akan berubah. Kita lihat sebentar. Jadi dia itu kan tadi kamanya bilang tuh 50 soal satu kolam gimana caranya ngerjain 50 soal. Ya kalau misalkan 1 menit kalian cuma bisa 5 ya dihitungnya 5. Nih misalkan nih udah detik ketiga 2 1 oke. Nah dia langsung ganti chassis juara gitu ya langsung jadi CVOSI gitu. Soalnya langsung akan ganti kayak gitu. Jadi yang dilihat adalah dalam waktu. Jadi ngitungnya ukurannya itu bukan kayak oh aku 50 soal bisa ngerjain berapa menit tidak, tapi 1 menit itu kalian bisa mengerjakan berapa berapa soal begitu kalau kita ngomongin kecermatan. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya kecermatan sekalian? Kalau tes gitu juga kan berarti Kak betul ini tuh bener-bener gambaran pada saat tes ini tuh akan seperti ini Chess juara kalau untuk kecermatan ya. Jadi ini bisa banget kalau misalkan chassis juara merasa butuh untuk latihan kecermatan, kalian bisa langganan bisa mulai dari 1 bulan kalau nggak salah di 49.000 tapi coba ditanya sama admin aja ya sama Kak Rara soalnya kami kurang paham. Nah ini dia juga udah berubah lagi karena dia udah masuk ke kolom ketiga dan begitu terus sampai nanti kolom 10-nya habis, baru setelah itu nanti akan keluar sorry, akan keluar langsung akumulasi nilai, karena ini yang paling terakhir, tes juara. Begitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Nggak apa-apa, Safna, silahkan. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan, boleh langsung nanya. Oke. Boy, Kak, tips trik pas nemu soal yang nggak paham itu kan waktunya cepet gitu. Gimana, Kak?
Kalau nggak temu soal yang nggak paham, ini apa dulu nih soalnya di kecerdasan atau kepribadian? Kalau Poi, mana nih Poi? Di soal apa yang kamu bingung di kecerdasan atau kepribadian? Kepribadian, oke. Kalau kepribadian, gini, kepribadian itu dia tuh nggak akan pindah soal kalau nggak dijawab. Jadi kalau misalkan kalian ketemu, kalian udah baca kasih toleransi ke diri kalian. Misal kalian udah baca soalnya tiga kali, tapi kalian juga nggak tahu jawaban yang kira-kira ini tuh mana yang benar, jawab aja. Gitu caranya. Karena dia kalau daripada kalian stuck di satu nomor, sekarang nggak bisa ngerjain nomor yang lain, jadi ya udah baca. eh Baca tiga kali, kalau tiga kali nggak ngerti deh jawab aja yang kalian kira-kira ini paling oke, walaupun kalian nggak yakin itu benar atau salah gitu. Itu pertama. Kedua adalah kepribadian itu kuncinya latihan yang banyak. Kalau kalian latihan soal dengan banyak, kalian akan kenal ini soalnya apa, soalnya mempertanyakan apa, terus abis itu pola soalnya gimana. Karena kurang lebih aja kalau kepribadian. Terus kalian tuh kalau tadi bonus ya, misalkan bisa ngerti ini tuh aspek apa, apakah ini aspek loyalitas, apakah ini aspek kerjasama, apakah ini aspek apa namanya sikap prososial, apakah ini aspek stabilitas emosi gitu. Nah kalau kalian ngerti ini tuh adalah aspek apa, itu juga akan membantu kalian untuk bisa lebih cepat mendapatkan jawaban yang benar. Gitu, Poi kalau dari Kak Maya. Oke, silahkan yang lain yang mau bertanya, boleh. Nah nih, ada Hashim. Hashim kayaknya belum nanya nih, Hashim, Aurel, Aan, silahkan. Arga belum nih, ayo. Oke, Kak, psikologi satu kan ada Oke. Oh, oke, psikologi satu itu kan ada kecerdasan, kepribadian, kecermatan. Pada saat tes itu langsung sekaligus kerja ini atau ada break dulu tiap subtes. Eh, Tiap subtes nanti akan ada break sekitar 5 sampai 10 menit. Biasanya akan dipersilahkan kalau ada yang mau kamar mandi, tapi ya waktunya sangat terbatas. Jadi saran Kamaya, jangan minum terlalu banyak, kemudian gunakan waktu 5 sampai 10 menit untuk berjeda, ngambil nafas, menenangkan diri supaya otaknya agak fresh dikit, baru nanti bisa ngerjain lagi gitu. Jadi tadi kecerdasan 90 menit selesai. Jeda dulu 5 sampai 10 menit, kemudian ngerjain kepribadian sekitar 60 menit, selesai jeda ngerjain kecermatan 10 menit. Gitu. Jadi biasakan untuk ngatur ngatur ini ya, apa mengatur energi. Jadi kayak jangan terlalu diporsir di kecerdasan, tapi juga sisain energi kalian untuk kerjain kecermatan, karena sebetulnya kecermatan itu adalah tes sikap kerja yang memperlihatkan bagaimana kalian bisa tetap mengeluarkan potensi yang baik pada saat memang energi kalian sudah sangat terbatas dan lagi di bawah kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan, Hashim, Harga, Satria, Aan nih mana nih yang belum belum muncul-muncul nih. Aurel juga belum muncul. Silahkan atau yang lain lagi mau nanya, mungkin Naomi mau nanya lagi, Safna mau nanya lagi juga boleh, silahkan. Oke, Kak Maya sambil tunggu 5 menit lagi ya. Yuk, kalau misalkan ada yang masih mau bertanya, kalau misalkan ada yang mau nanya, kita masih selesai 30 menit lagi. Tapi kalau misalkan 5 menit lagi sudah tidak ada yang bertanya, barangkali sudah bisa kita cukupkan gitu. Yuk, ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Kak Maya sambil tunggu ya.
Ayo Cacis Juara, silahkan ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah bisa dicukupkan saja? Coba, boleh di kolom chat yuk, biar Kamaya nggak sendirian yuk. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup untuk diskusi pada malam hari ini? Oke, oke. Sip. Oh iya, oke deh. Oke deh, kalau misalkan semuanya merasa malamnya udah cukup, terima kasih banyak ya Cesi Juara. Gini, prinsipnya adalah silahkan Cesi Juara bebas kalau misalkan ada yang mau chat ke Maya, mau tanya seputar tes, tes Polri, spesifik di psikologi, Kamaya open banget untuk ngebalas chatnya Cesi Juara. Silahkan tanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, boleh. Insya Allah akan Kamaya bales gitu ya. Kita masih ada waktu 1 minggu ini untuk intensif lagi ya, besok Senin sampai dengan Jumat. Silahkan Caci Juara maksimalkan dengan baik, terutama pada sesi Zoom. Tanya apapun yang misalkan kalian tidak pahami kepada tutor. Kemudian juga nanti kalaupun setelah itu kalian mau latihan soal lebih banyak, Caci Juara Adi punya ebook-ebook yang bisa buat kalian pakai untuk mengerjakan latihan soal secara mandiri. Lalu nanti kalau misalkan masih ada yang nggak paham juga, boleh banget juga tanya ke Kamaya. Semoga semua usahanya dimudahkan oleh Allah, oleh Tuhan, supaya kalian bisa mendapatkan nilai paling maksimal di tes tahun ini. Semoga rezekinya tahun ini supaya kalian bisa lolos Polri. Kurang lebihnya Kamaya mohon maaf. Jangan lupa Casis Juara, yang penting dari semua tes itu tuh adalah sehat ya. Jadi kalau misalkan kalian mau sepintar apapun, mau sesiap apapun, kalau pada hari H kalian sakit gitu ya, kalian jadi tidak bisa maksimal. Jadi tetap pesan yang Kamaya adalah jaga kesehatan, tidur yang cukup, tetap berbuat baik gitu ya. Karena memang kalian sedang ada upaya gitu kan, kalian sekarang sedang berusaha, jadi nggak pernah tahu doa baik dari siapa yang bisa, yang Allah kabulkan, yang Tuhan kabulkan, sehingga memudahkan tujuan kalian untuk menjadi anggota Polri. Begitu, cukup dari kami yang malam hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kurang, ada salahnya. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.